Shalom bagi kita Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh yaitu memuji dan muliakan nama Tuhan melalui ibadah komsel kita. Nah, untuk itu kita berdoa mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah menyertai memberkati di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Engkau masih berkenan memberkati dan melindungi bahkan memelihara kami dari situasi yaitu virus corona ini. Kami boleh sehat, kami boleh bersukacita. Pada saat ini Bapa, kami kembali mau yaitu merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan hati kami. Mari hadirlah melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan saja dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga kepada Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Baiklah, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang diambil dari Matius pasal 8 mulai ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman pada minggu yang lalu melalui ibadah komsel kita yaitu mengingatkan bahwa iman timbul atau lahir dari pendengaran. Nah, kami yakin di saat situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini, tentunya kita hanya berserah kepada Tuhan dengan penuh syukur kita, dengan pujian, dengan doa kita kepada Tuhan. Artinya memberi semangat, menguatkan iman kita supaya kita tetap teguh menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, pada malam hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita, yaitu topik atau tema kita bagaimana meneladani gaya hidup Yesus dalam menghadapi yaitu situasi dan kondisi semasa pelayanannya di bumi ini. Nah, sebelum itu ya ada cerita seperti ini. Seorang ibu namanya Ibu Nyami, seorang pemulung jalanan. Ia mengais rejeki mulai pagi sampai sore dengan gerobak tuanya. Setiap hari ya saat ia berjualan atau mengambil yaitu baik botol atau bekas-bekas minuman dan lain sebagainya, ia bertemu dengan seorang ibu yang menjual bunga. Ibu itu sebaya dengan dia, menjual bunga
hanya dengan harga 30.000. Ini untuk kebutuhan anaknya, kebutuhan sekolah. Nah, si ibu atau si pemulung tadi membelinya walaupun uangnya terbatas, ya, tapi ia lakukan itu. Demikian juga kepada orang lain, ya, walaupun hidupnya secara pas-pasan, tapi dia lakukan itu kepada orang lain juga. Nah, hal ini dilakukan si pemulung tadi dengan ikhlas, ya, walaupun hidupnya tadi dengan pas-pasan, dan sekaligus itu, ya, rasa ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan karena segala pekerjaannya baik pagi sampai sore Tuhan memberkati dia. Nah, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa keteladanan, ya, si pemulung tadi ini juga merupakan salah satu gambaran menjadi teladan bagi hidup kita. Artinya yang mau kita teladani, dia mampu memberi dan menolong kepada orang lain walaupun, ya, saat ia mengalami kesulitan atau hidup pas-pasan. Nah, ini yang kita lihat yang menjadi teladan bagi ibu ini. Nah, cerita ini menjadi perenungan juga bagi kehidupan kita. Apakah dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini, ya, kita tidak bersyukur kepada Tuhan, atau kita sulit untuk melihat atau mungkin ya berbagi kepada orang lain. Tetapi gambaran ibu tadi tetap memberikan teladan yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun mungkin yang kita alami, mari kita tetap memberi teladan yang baik. Terutama kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, hal inilah juga yang menjadi perenungan bagi kita sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Nah, di mana pada saat Yesus datang melayani atau melakukan pelayanan, tiba-tiba datang seorang ahli Taurat bahkan berkata kepada Yesus, yaitu mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, itu yang dikatakan ahli Taurat. Dia memohon supaya Yesus mengizinkan dan memberi jawaban kepada dia supaya dia menjadi pengikutnya. Nah, ternyata bagi kita Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan, Yesus mau menguji ketulusan dan kesungguhan hati, yaitu ahli Taurat tadi bagaimana sebenarnya mengikut Yesus. Dia menegaskan sebagaimana tadi dikatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, apa arti pernyataan yang Yesus katakan kepada ahli Taurat ini? Di sepanjang perjalanan kehidupan Yesus, dia mau mengatakan di bumi ini dia banyak mengalami, bahkan menderita, bahkan sampai kepada kematian. Artinya ia mati di kayu salib. Artinya di sepanjang perjalanan kehidupan Yesus banyak tantangan yang dihadapinya, ya, banyak penderitaan yang dihadapinya. Kadang di satu sisi melakukan yang benar pun selalu salah bagi orang lain. Menyatakan yang benar pun selalu ditolak orang-orang banyak. Jadi banyak hal-hal yang dialami oleh Yesus semasa perjalanan kehidupannya, baik selama dia berkarya di bumi ini. Nah, bahkan dikatakan kalau ya serigala mempunyai liang, burung juga mempunyai sarang. Ya, artinya sebagai ciptaan hewan mempunyai tempat,
mempunyai perteduhan. Tetapi ya Yesus katakan meletakkan kepalanya pun tidak. Artinya dia tidak istirahat, dia tidak henti-hentinya ya melakukan pelayanan-pelayanan, pengajaran-pengajaran di bumi ini. Nah, itulah syarat, itulah teladan yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat. Dalam arti kalau bahasa sehari-harinya, sanggupkah kau seperti itu? Nah, kira-kira seperti itu mau dikatakan Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hal ini tadi ada dua yang mau dikatakan Yesus. Pertama sekali ya terhadap ahli Taurat, kalau mau mengikut Yesus ya boleh saja, tapi ingat tidak gampang seperti apa yang dipikiran ya mungkin ahli Taurat. Dia melihat orang-orang yang mengikut Yesus ya, banyak orang berbondong-bondong datang. Yesus terkenal, digemari orang percaya. Apabila aku menjadi pengikut dia, pasti pengikutku juga banyak. Mungkin itu yang ada di benak ahli Taurat. Sebagaimana kita tahu ya sifat dan karakter di dalam kehidupan mereka dalam pelayanan. Mereka hanya mau melayani, menonjolkan diri, memuji diri supaya dipuji orang. Nah, ternyata Yesus mengerti isi hati seseorang itu, benar atau tidak dia mau mengikut Yesus. Nah, dia menggambarkan tadi teladan ya kepada ahli Taurat. Nah, yang kedua juga Yesus juga mengingatkan sebagaimana yang dikatakan salah seorang katanya dari murid, ya berarti di luar murid. Nah, mengatakan yaitu Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah, juga apa artinya itu? Yesus mau menegaskan hal ini bahwa sebagai mengikut Yesus atau mengikut teladan Yesus itu tidak menunda-nunda waktu dengan tidak punya alasan. Sebagaimana yang dikatakan, artinya tadi biarkan mereka mengubur. Memang secara ya pikiran kita itu tidak mungkin kan begitu. Tapi mengikut Kristus itu tidak menunda-nunda waktu. Ya, kalau sudah percaya, percayalah, ikut. Ya. Kalau sudah bertobat, bertobatlah. Tinggalkan perbuatan lamanya. Hidup dalam kehendak Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus sebenarnya. Untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari malam ini kita belajar apa arti atau motivasi kita untuk mengikut Kristus ya. Sebagai teladan yang telah diberikan kepada kita ya. Kristus sebagai teladan di dalam hidup kita. Pertama, mengikut Yesus ya bukanlah suatu pilihan, tetapi itu panggilan. Ini dijelaskan melalui firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Intinya, pengikut Kristus itu harus membuka diri untuk panggilan Tuhan. Ya, sebagaimana juga persyaratan saat Yesus memanggil murid-muridnya, siap menyangkal diri, baru memikul salib dan baru siap untuk mengikut Yesus. Nah, ini dikatakan kepada murid-murid, demikian juga ini menjadi salah satu persyaratan untuk mengikut Yesus. Nah, itu bagian pertama yang mau kita pahami dan renungkan pada saat ini. Baru yang kedua juga dikatakan demikian, harus hidup dalam janji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sewaktu kita dipanggil oleh Tuhan pasti kita berjanji, aku mau ikut Kristus, aku berjanji akan setia. Itu pasti ada janji kita. Nah, saat mengikut Kristus kita tidak hitung-hitungan, tetapi harus menepati janji kita. Contoh tadi mungkin ahli Taurat mau ikut Yesus, yaitu tadi karena berpikir gampang, kan begitu, enak, kan begitu. Nah, ternyata
bagi Yesus itu tidak benar dan tidak perlu. Yang perlu adalah perbuatannya sendiri yang harus diperlihatkan atau nampak. Nah, untuk memenuhi janji tadi ia katakan seperti gambaran serigala dan gambaran burung tadi. Ya, mereka punya tempat, tetapi Yesus meletakkan kepala pun, ya, tidak ada tempat. Artinya dia, ya, tidak istirahat, tidak hitung-hitungan dengan apa yang dilakukan untuk umatnya, bahkan sampai mati. Ini ditegaskan kepada kita juga sebagaimana ia memenuhi panggilan dari Bapa, sehingga selesai tugas dan karyanya di bumi ini ia kembali kepada Bapa. Yang ketiga, mengikut Yesus selalu berhadapan dengan rahasia Allah. Ya, rahasia dalam arti yaitu sebagaimana tadi tidak mungkin memang orang mati mengubur orang mati, tapi ini merupakan salah satu rahasia bagi kita. Karena kita tak terselami kasih Allah, karena itu merupakan rahasia di dalam kehidupan kita. Kita berpikir hari ini Tuhan bekerja dalam hidup kita, menurut kita tidak mungkin, tetapi itu bisa jadi. Kan begitu. Jadi tak terselami karya Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa rahasia Allah ini juga adalah menguatkan dan melatih iman kita supaya sempurna, ya, karena ia berjanji ia tidak pernah menunda waktu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Jadi untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita sebagaimana juga yaitu kita dipanggil menjadi murid sebagaimana tadi kerinduan ahli Taurat, tapi ia tahu isi hati dan pikiran kita. Yang jelas mari ikut Yesus dan ikut teladan Yesus. Kalau Yesus juga menderita dalam arti dia juga diperhadapkan dengan segala tantangan, diperhadapkan segala cobaan, ya, bahkan sampai kepada kematian. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus? Ingat, ya, Tuhan memanggil yaitu Abraham. Saat Tuhan memanggil dia, ia meninggalkan sanak saudaranya, bahkan tempat yang mapan atau yang enak ia juga tinggalkan. Karena Tuhan memanggil dia untuk menerima berkat dan menjadi saluran berkat bagi orang, terutama bagi bangsa. Ya, bukan dalam arti juga Abraham tidak mengalami penderitaan, kesusahan, tantangan dia menghadapi. Tapi karena dia setia dengan panggilannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dia sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Nah, kami percaya di dalam pertemuan kita, di konsel kita pada malam hari ini, mari kita juga menghadapi situasi yang mungkin juga meragukan kita. Tapi kita percaya, mari kita tetap belajar kepada Yesus, belajar kepada Kristus yang penuh juga dengan tantangan. Tetapi ia tetap setia, yaitu mendengar suara Bapa yang menyuruh dia bekerja, melayani dan berkarya di bumi ini. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagaimanapun situasi yang kita hadapi pada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa ada guru kita, ada Yesus teladan kita yang memimpin dan menolong kita. Biarlah kita menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup seperti Kristus, berarti ia juga telah siap atau hidup seperti Kristus. Nah, bagaimana hidup seperti Kristus tadi? Nah, yaitu tadi siap menderita, siap menghadapi tantangan dan situasi
yang mungkin ya rumit dan mungkin juga menyenangkan hati, tetapi itu diperhadapkan bagi kehidupan kita pada saat ini. Jadi kami percaya kepada kita Bapak dan Ibu pada malam hari ini mengikut Yesus, ikutlah secara benar, bukan berdasarkan pengetahuan atau kekuatan kita, tapi berdasarkan kesetiaan kita, kesiapan kita. Dia menolong kita. Nah, mengikut Kristus juga bukan tergantung pada situasi, tetapi harus terus menerus. Bukan karena ya tunggu ada waktuku, tunggu ada kesempatanku, tetapi terus lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus katakan, mari ikutlah aku. Dan ia membekali dan memberkati kita semua, terutama diperhadapkan dengan tantangan dan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kita di dalam ibadah komsel kita. Biarlah kita dikuatkan terus menghadapi situasi ini karena Roh-Nya senantiasa bersama dengan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami, Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami bersyukur teladan yang baik yang Engkau telah tinggalkan bagi kami, sehingga kami boleh meniru, meneladani. Dalam arti Bapa, Yesus sendiri sebagai guru, kami sebagai juru selamat kami penuh dengan tantangan dan cobaan, tetapi Bapa tidak membiarkan itu terjadi bagi Yesus, walaupun sekalipun sampai kepada kematian, tapi di balik duka itu ada sukacita. Kami berharap Bapa pada saat ini juga dengan situasi kami pada saat ini, Tuhan tidak membiarkan kami, tapi ada Yesus, ada Kristus sahabat kami yang menjadi teladan bagi kami, sehingga kami tetap kuat di dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat Tuhan pada saat ini yang ada di rumah. Mari berikan sukacita bagi mereka, berikan pencerahan, bukakan pintu hati pikiran mereka untuk Tuhan dan untuk Kristus, bahwa Kristus adalah sahabat dan teman mereka untuk dapat berjalan untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan saja. Andalkan Kristus sebagai teladan di dalam hidup kita. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih,
Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom bagi kita Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati kita. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.